Kecilin dong, kecilin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Gimana kamu? Alhamdulillah sehat, Bu. Siang, Bu. Sehat, Bu. Baik, baik. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita akan mulai pembelajaran yang baru ya. Tapi sebelumnya, Ibu mau absen dulu ya satu-satu ya. Oke, yang pertama Lani Zefania. Hadirah, Bu. Dea Devia. Hadir, Bu. Desi Tria. Hadir, Bu. Dinda Puspita. Hadir, Bu. Maaf, Bu. Sebelumnya, Bu. Saya off-cam. Lagi ada jaringan. Oh, bagi yang masih bisa on-cam, dimohon on-cam ya, Nana. Sedangkan kita on-cam, kita memperhatikan pembelajaran, itu nggak masuk ke otak loh. Apalagi yang nggak memperhatikan. Oke, Bu, lanjut absen ya. Intan Agustiani. Hadir, Bu. Isra. Isra Ferbi Kamilasari. Hadir, Bu. Leli Teti Suryani. Hadir, Bu. Nana. Hadir, Bu. Kori Putra. Hadir, Bu. Rani Novia Zain. Rani Novia Zain. Mana dia, Nak? Rani? Rani di mana? Ini Kendala jaringan kayaknya, Bu. Oh. Nanti kalau dia udah masuk, suruh ya. Informasikan sama Ibu. ini udah masuk, Bu. Baik. Baik, Bu. Udah masuk. Udah, Bu. Baiklah. Di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu berharap untuk berdoa terlebih dahulu ya, Nana. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini pada pembelajaran hari ini bertema tentang kenakalan remaja. Ibu berharap anak-anak semua dapat memahami pengertian dari kenakalan remaja, apa saja macam-macam dari kenakalan remaja itu, dan apa penyebab terjadinya kenakalan remaja itu. Ibu menginginkan pada Nanda semua agar lebih giat belajar ya, Nana, lebih giat belajar. Ketika pembelajaran dimulai, Ibu berharap kepada Nanda semua memperhatikannya dengan baik agar kita dapat menangkap pembelajaran itu. Ibu berharap setelah pembelajaran ini dilakukan, kalian dapat menghindari kenakalan itu ya, Nana. Oke. Baik. Ibu di sini akan memberikan sebuah video yang berdurasi tidak terlalu panjang ya. Ibu berharap di sini kalian dapat melihat dan memahaminya. Dilihat bagus-bagus ya, Nana. Dari segala penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kondisi kalian semua? Semoga sehat dan terhindar dari segala penyakit. Sesuai dengan judul video kali ini, maka kita akan membahas sebuah materi mengenai kenakalan remaja. Bersama saya, Gibran Noval Tiguzal Gunawan, maka kita akan menelisik lebih jauh apa itu kenakalan remaja.
Apa yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama adalah, apa sih kenakalan remaja itu? Kita akan membahas definisi dan jenis-jenis kenakalan remaja itu. Yang kedua adalah cara menghindari kenakalan remaja. Selanjutnya adalah penanganan kenakalan remaja. Lalu apa sih kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat. Perbuatan ini dilakukan oleh anak usia remaja, yaitu anak-anak usia transisi antara anak-anak menuju ke dewasa. Selanjutnya adalah jenis-jenis kenakalan remaja. Kenakalan remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kenakalan ringan. Kenakalan seperti ini bisa kita ambil contoh seperti berbohong. Yang kedua adalah kenakalan kriminal. Kenakalan kriminal adalah kenakalan yang dilakukan oleh anak usia remaja yang melanggar hukum pidana di Indonesia, seperti mencuri, merampok, membunuh, dan begal. Yang ketiga adalah kenakalan asusila. Kita bisa ambil contoh adalah seks bebas. Mengapa kita memasukkan seks bebas ke dalam kenakalan remaja? Karena dalam usia remaja, apabila seorang remaja melakukan seks bebas, maka secara tidak langsung, cepat atau lambat, kehidupan remajanya pasti akan hancur. Terlebih apabila mereka sampai hamil di luar nikah, atau kita bisa melihat bahwa ada kasus mereka menikah di usia yang lebih dini daripada orang menikah pada umumnya. Mereka menikah dengan prinsip married by accident, atau menikah karena kecelakaan, di mana remaja lainnya bisa mengeksplorasi bakat dan minat mereka pada usia remaja dan menikmati masa-masa indah remaja mereka. Mereka malah membangun bahtera rumah tangga. Selanjutnya adalah faktor-faktor kenakalan remaja. Yang pertama adalah faktor dari keluarga. Keluarga adalah fundamental bagi pertumbuhan atau perkembangan seorang remaja. Karena pada diri usia remaja, hormon masih sangat labil dan mudah terpengaruh dari apapun, terlebih dari faktor keluarga. Lanjut, apabila keluarga adalah rumah bagi para remaja, apabila keluarga hancur, atau kita bisa menyebutnya dengan broken home, maka seorang remaja akan malah membenci orang tuanya dan mereka akan dendam terhadap orang tuanya. Mereka akan melakukan apapun untuk melupakan apa yang terjadi di rumah mereka. Yang kedua adalah faktor dari sekolah. Pendidikan formal sangatlah berpengaruh bagi remaja. Pendidikan karakter akan ditanamkan di sini oleh para guru dan juga siapapun warga sekolah. Selanjutnya adalah faktor dari masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan yang paling luas dibandingkan dengan lingkungan keluarga ataupun sekolah. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi para remaja untuk melakukan tindakan kenakalan remaja. Selanjutnya adalah cara-cara menghindari kenakalan remaja. Yang pertama adalah memiliki mentor. Mentor yang saya maksudkan di sini adalah kalian harus memiliki sosok atau figur yang kalian contoh. Contoh dalam artian positif. Kalian bisa menemukan sosok yang kalian kagumi, baik secara personality atau kepribadian, atau secara prestasi mereka, ataupun prinsip-prinsip pandangan hidup mereka. Kalian bisa menyontoh mereka, tentunya ke jalan yang positif, agar kalian bisa segera menemukan prinsip hidup kalian. Yang kedua adalah mencari motivasi. Mengapa kita harus mencari motivasi? Karena apabila tanpa motivasi, kita tidak akan berkembang, kita akan nge-stuck, kita ada dalam posisi stagnan, tidak berubah, tidak meningkat ataupun menurun, kita akan nge-stuck. Yang ketiga adalah selektif dalam berteman. Mengapa kita harus selektif dalam berteman? Karena seorang teman membawa dampak yang sangat besar pada diri kita sendiri. Apabila kita salah dalam mencari teman, maka kita akan terjerumus ke dalam arah yang negatif, ataupun kita akan terjun ke jurang kehancuran. Maka carilah teman yang bisa memotivasi kalian dan bisa menyontohkan apa yang kita bisa contoh. Sesuatu yang lebih baik, entah itu prestasi, pandangan hidup. Kita bisa sharing tentang permasalahan duniawi. Selanjutnya adalah kita harus mencari kegiatan yang positif. Kita bisa bergabung dalam ekstrakurikuler dalam sekolah ataupun organisasi
dan organisasi keagamaan di luar lingkungan sekolah, yaitu di masyarakat. Selanjutnya adalah penanganan kenakalan remaja. Yang pertama adalah kita ambil sudut pandang orang tua. Mengapa kita harus menangani kenakalan remaja? Yang pertama adalah berkomunikasi dengan anak. Seorang orang tua harus memiliki jalinan komunikasi dua arah antara pihak orang tua ataupun anak. Apabila dua komunikasi ini terjalin dengan baik, maka dampak yang akan dirasakan sangatlah besar, karena anak akan merasa nyaman dengan orang tua yang menerima pendapatnya, dan juga orang tua akan menjadi lebih menerima pendapat dengan anak yang terbuka. Selanjutnya adalah orang tua harus memberikan arahan kepada anak. Tidak ada orang tua yang akan mengarahkan anaknya ke jalan yang lebih buruk. Semua orang tua akan mau apabila anaknya menjadi lebih baik. Tidak ada anak yang ingin diajarkan orang tuanya menjadi lebih buruk. Orang tua seharusnya mengawasi, bukan mengendalikan. Anak tidak boleh dikekang, karena anak akan merasa apabila mereka dikekang, mereka akan memberontak. Jiwa-jiwa rebel akan muncul di dalam pikiran mereka, yang mengakibatkan mereka akan malah menanamkan benci di dalam hati mereka. Mereka ingin keluar dari kekangan ini. Mereka ingin mengakhiri apa kesedihan ini, daripada mereka harus meneruskan dikekang oleh orang tuanya, dikendalikan oleh orang tuanya. Mereka ingin menemukan jati diri mereka sendiri. Yang ketiga adalah menguatkan karakter positif anak. Karakter positif yang dimaksudkan adalah karakter yang kuat. Karakter yang kuat yang dapat tahan dari segala bentuk pengaruh negatif dari masyarakat luar. Yang selanjutnya adalah menanamkan norma agama dan sosial. Patut kita ketahui bahwa di Indonesia sangatlah kental adat ketimuran. Kita harus menyontoh dari norma agama, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apabila kita menerapkan hal itu, kita bisa melihat dari sudut pandang agama, maka kita akan meninggalkan kenakalan remaja. Selanjutnya adalah norma sosial. Apabila kita melihat kasus seks bebas, hamil di luar nikah, atau pernikahan yang lebih dini, maka kita bisa lihat bahwa masyarakat di sekitarnya pasti akan mengucilkan pelakunya, pelaku ataupun korban. Masyarakat mempunyai stereotip bahwa mereka adalah anak-anak yang nakal, mereka adalah anak-anak yang tidak mempunyai masa depan. Terlebih lagi para pelaku terkadang menerapkan prinsip dalam otak mereka bahwa nakal dulu baru sukses. Tidak ada ceritanya nakal adalah suatu langkah untuk menuju kesuksesan. Itu tidak ada. Apalagi mereka menganggap bahwa nakal itu keren. Ini adalah sumber bagaimana kenakalan remaja marak terjadi. Setelah menyaksikan materi apa yang baik. Setelah menonton video tersebut, Ibu akan membagi Anda semua ke dalam kelompok ya. Baik, kelompok pertama itu Lani Zevania, Dea Depia, Intan Agustriani, Desitria, dan Nana. Oke. Yang kedua yaitu Dinda Puspita, Kori Putra, Rani Noviaze, Isra, dan Leli Teti Suryani. Baik, kita di sini cuma 2 grup ya, Nana, cuma 2 grup. Dan grup pertama, Ibu berharap kalian mempresentasikan tentang pengertian kenakalan remaja dan penyebab terjadinya kenakalan remaja. Catat kelompok 1, kalian harus mempresentasikan itu ya, pengertian kenakalan remaja dan penyebab terjadinya kenakalan remaja. Sudah, Lani Zevania dan anggotanya? Sudah, Bu.
Baik, apa saja jenis-jenis kenakalan remaja dan contoh dari jenis-jenis kenakalan remaja tersebut. Kelompok 2 siapa saja tadi? Dinda Puspita. Kori Putra. Dicatat ya, bagus-bagus. Nah, sekarang Ibu memberikan waktu kepada kalian, kepada Nanda semua, untuk mempersiapkan presentasinya selama 5 menit. Disilakan kepada Nanda semuanya mempresentasikannya di dalam grup masing-masing. Ibu tunggu ya. Oke. Kelompok pertama, udah bisa dimulai presentasinya, Nak? Siapa? Kelompok pertama. Lani Zevania, Dea Devia, Desi, Nana. Siapa lagi? Oke. Kami sudah selesai berdiskusi, Bu. Sudah. Silakan presentasikan. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada saat remaja. Kenakalan remaja adalah pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang. Kenakalan remaja adalah tindakan remaja yang menyimpang dari norma dan peraturan yang ada di masyarakat. Untuk faktor penyebab kenakalan remaja akan dibacakan oleh Intan. Silakan untuk Intan. Penyebab kan, Lan? Iya, Tan, penyebab. Penyebab terjadinya kenakalan remaja. Oke, baik Bu, Intan akan membacakan ya hasil diskusi kami yaitu tentang penyebab dari kenakalan remaja.
Yang pertama yaitu dipengaruhi oleh faktor kondisi keluarga, misalnya keluarga yang tidak harmonis atau ya broken home gitu. Yang kedua yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga didikan dari keluarga juga yang terbiasa dimanja atau dididik terlalu lunak gitu. Yang keempat faktor dari lingkungan. Biasanya lingkungan tempat tinggal biasanya teman sebaya atau apa. Terima kasih Bu. Kelompok kedua sudah ada presentasinya, udah ada materinya. Sudah, Bu. Nah, silakan dipresentasikan. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami tadi, Bu. Nah, jenis-jenis kenakalan remaja ini ada 3, Bu. Yang pertama, kenakalan remaja di sekolah, yaitu contohnya tidak masuk sekolah tanpa keterangan, meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran, kemudian membawa senjata tajam ketika sekolah. Selanjutnya, kenakalan remaja di luar sekolah atau di masyarakat. Contohnya itu kayak ikut balapan liar, ikut tawuran antar geng, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang. Nah, kemudian kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak menaati perintah orang tua, melanggar norma yang telah disepakati bersama keluarga. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang pertama itu penyalahgunaan narkoba, Bu. Kemudian perilaku seksual sebelum menikah. Kemudian perkelahian pelajar, kebut-kebutan di jalanan, peredaran pornografi. Sekian, Bu, dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Di sini Bu melihat kalau kelompok pertama, pengertian dari kenakalan remaja itu cukup banyak ya, Nana. Oh, nanti lain kali untuk pengertian kenakalan remaja itu tolong ditambahi lagi ya. Terus untuk penyebab-penyebab terjadinya kenakalan remaja juga lumayan banyak. Kenapa tadi nggak dimasukin semuanya? Seperti kan ada 3 faktornya terlebih dahulu kan, faktor keluarga, faktor lingkungan